Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar? Kalian kelas 9 SMP 25 dan rekan-rekan kalian. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ada informasi yang Bapak sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai listrik statis. Mari let's check it out materinya. Oke, sebelum kita beranjak ke listrik statis, kita lihat dulu ini adalah fenomena besar listrik statis, yaitu terjadinya petir ya. Di sini mungkin bisa dilihat ya. Nah, listrik statis itu apa? Ya, nah ini fenomenanya ya. Kita sering coba-cobalah kalau di kelas atau di rumah. Kita sobek kertas kecil, ada penggaris, ya digosok-gosokkan mungkin ke kain. Sobekan kecil itu akan tertempel. Kok bisa terjadi ya? Ya, mengapa plastik plastik penggaris plastik yang digosokkan rambut dapat menarik gas kecil? Sebelum saya bahas, kita lihat dulu info selanjutnya. Ya, kita kenalan dulu dengan atom. Atom itu apa sih? Ya. Nah, kita simulasikan ada zat. Ya, zat itu di dalamnya ada atom, banyak atom. Ya, banyak atom. Nah, satu atom ini kita bisa lihat adalah bagian yang terdiri dari sebenarnya bisa tiga ya, tapi kita bicarakan dua dulu. Ada inti atom dan elektron. Kita lihat di sini. Kok kita lihat fenomenanya ya, kalau inti atom itu bersifat diam atau pasif ya, yang aktifnya elektron. Nah, kita sama-sama lihat. Nah, ini di dalam inti atom namanya inti atom itu isinya ada proton dan neutron. Nah, kalau proton dan neutron itu kalau jika atomnya stabil atau netral, jumlahnya sama. Misalnya protonnya 7, neutronnya 7, yang bolak-balik ini 7 misalnya, atau 10, protonnya, neutronnya 10, elektronnya juga 10. Nah, kita namakan saja partikel atom ada 3. Proton bermuatan positif, ya, proton yang warna merah ini kita simulasikan. Elektron adalah yang negatif, yang warawiri ini ya, sesuai sirkuitnya, dia punya lintasan ternyata ya. Jadi lintasan ini menyebabkan tidak tertabrak, dan neutron tidak bermuatan. Neutron dan proton bersatu disebut inti atom. Oke, kita lihat sama-sama. Nah, hierarkinya untuk susunan zat padat atau susunan benda, kita lihat benda kita potong-potong kecil. Nah, satu potongan paling kecil itu disebut atom. Kita klik satu partikel, nah, merepresentasikan satu atom. Nah, yang tadi gambar sebelumnya inti atom masih jadi satu, sekarang terdefinisikan menjadi dua. Inti atom ada proton dan neutronnya yang bersifat sentral atau di tengah dan tidak bergerak. Yang bergerak adalah elektronnya. Kalau kita lihat di sini jumlahnya sama nggak? Protonnya berapa? 2. Neutronnya 2, elektronnya 2. Semua 2, 2, 2. Jadi inilah yang disebut atom yang bersifat netral atau stabil. Ya, teori atom. Nah, di sini kita bicarakan saja ya. Atom ada 3, proton plus, elektron minus, neutron nol, nol, nol. Proton dan neutron membentuk inti atom. Nah, yang tadi itu yang jadi satu inti atom namanya proton dan neutron. Membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron yang bergerak tadi, warawiri tadi ya, muter-muter sesuai lintasannya, bergerak pada energi tertentu. Semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Jadi makin jauh dari inti atom, energinya makin kecil. Nah, ini aturan mainnya. Kalau atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau kelebihan positifnya, berarti plusnya harus lebih besar. Kalau positif, berarti protonnya lebih besar atau elektronnya sedikit ya, lawannya ya. Atomnya bermuatan negatif, berarti atomnya kelebihan elektron atau sedikit protonnya.
Itu ya. Jadi atom punya 3 kejadian, ada bersifat netral, bermuatan positif, dan bermuatan negatif. Nah, hidrogen ini atom yang punya satu proton, satu elektron, dan satu neutron. Neutron itu mungkin di sini ya. Jadi satu. Ini stabil ya. Ini helium. Helium atomnya dua apa? Neutronnya 2, protonnya 2, elektronnya 2. Ini bisa sifat stabil. Heliumnya kita jawab ya. Berapa jumlah proton pada helium? Protonnya ada berapa? Yang 2 ya. Elektronnya ada berapa? 2 yang jalan-jalan tadi ya. Apakah bermuatan listrik? Kalau kita jawab ya. Nah, kalau netral itu tidak bermuatan listrik. Yang bermuatan listrik adalah yang bersifat negatif atau positif atau yang muatannya tidak sama jumlahnya. Nah, ini lithium. Lithium coba lihat. Protonnya ada berapa? 3. Oke, 3 ya. 1 2 3 tuh. Yang merah ya, 3. Elektronnya ada berapa yang jalan-jalan ada berapa? 3 ya. Oke. Bermuatan listrik nggak? Ternyata bukan tidak bermuatan listrik ya, karena posisinya masih stabil. Jumlahnya 3 semua, proton 3, elektron 3, neutron 3. Oke. Oke. Kenapa berdua ini netral, baik helium maupun lithium? Karena tiga-tiganya memiliki jumlah proton, elektron, dan neutron yang sama. Oke. Oke. Nah, ini muatan listrik pada atom. Nah, inilah yang disebut terjadinya listrik statis. Kita lihat di sini, ceritanya yang sebelah kiri saya ada atom natrium. Ini ceritanya proton neutronnya 11. Ya. Kalau ini kita hitung 11. Sebelah kanan klorida. Proton neutronnya 17. Elektronnya 17. Ya. Ini dua-duanya netral. Bisakah terjadi listrik statis? Jawabannya bisa. Listrik statis terjadi akibat, kita lihat simulasinya. Kita lihat sama-sama ya. Pada satu sisi natrium kehilangan satu elektron, loncat ke klorida ya, klor. Ya. Nah, tadinya 11 jadi 10. Ya, berarti kekurangan elektron bermuatan positif. Tadi kan positif berarti banyakkan plusnya daripada minusnya ya. Sementara yang klor dapat tambahan elektron dari natrium, maka klornya tadi 17 menjadi 18. Jadi kelebihan elektron atau bermuatan negatif. Bermuatan negatif inilah karena menjadi listrik statis. Ya. Inilah ya yang tadi saya sebutkan, natrium kehilangan elektron jadi positif, klor mendapat elektron yang dari natrium menjadi bermuatan negatif. Oke. Simpulannya ya, muatan tadinya netral bermuatan listrik akibat terjadinya perpindahan elektron. Yang kekurangan menjadi positif, atom itu yang kelebihan menjadi negatif. Itulah yang disebut listrik statis. Oke. Simpulannya, kita sambil bertanya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Bila mana atom netral menjadi muatan listrik? Jawabannya adalah apa? Jawabannya jika terjadi perpindahan elektron dari satu tempat ke tempat lain. Yang satu kekurangan elektron, yang lain kelebihan elektron. Ada berapa jenis muatan listrik? Yaitu muatan apa? Muatan positif dan muatan negatif. Oke, sini contohnya adalah ya penggaris plastik yang digosokkan dapat menarik bulu ayam. Nah, kita panaskan penggaris plastiknya, terjadi perpindahan elektron. Penggaris plastik itu bersifat listrik statis sehingga bisa menarik bulu ayam. Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.